Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Christina Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah Creative and Analytical Thinking Universitas Muhammadiyah Magelang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya serta hidayah kita masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bahaya COVID-19 atau Corona di masa pandemi saat ini. COVID-19 atau virus corona merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan masuk di Indonesia pada Maret 2020 yang kemudian membuat beberapa negara melakukan kebijakan pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kini hampir seluruh di belahan bumi melakukan semua aktivitas kegiatan di rumah atau work from home, termasuk bekerja dan belajar. Maka dari itu, pemerintah memberlakukan pembelajaran secara tidak tatap muka guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan pembelajaran melalui daring. Maka dari itu, mahasiswa dan dosen harus aktif dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan agar tercipta keefektifan dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara online. Sistem pembelajaran melalui komputer, laptop, dan handphone yang terhubung dengan jaringan internet. Pembelajaran online dapat menggunakan media seperti grup WhatsApp, Zoom, Google Meeting, dan media lainnya, sehingga mahasiswa dapat mengikuti dengan mudah perkuliahan waktu yang bersamaan walaupun di tempat yang berbeda. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet, namun koneksi internet menjadi kendala bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses jaringan internet, apalagi mahasiswa tersebut tinggalnya di daerah pedesaan terpencil. Walaupun ada yang menggunakan jaringan internet seluler, terkadang juga jaringan tidak stabil karena letak geografis jauh dari jangkauan. Hal ini menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh mahasiswa sehingga pembelajaran daring kurang optimal untuk pelaksanaannya. Terdapat permasalahan yang penting bagi mahasiswa, jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana kuota yang dimiliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau kalangan menengah ke bawah hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan oleh orang tua mahasiswa yang menginginkan anaknya mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem pembelajaran konvensional ke sistem daring sangat mendadak tanpa persiapan yang matang, tetapi semua ini harus dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mahasiswa aktif walaupun dalam kondisi COVID-19 saat ini. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk turut mensukseskan sistemnya bahkan dalam keadaan yang terbatas. Kegiatan perkuliahan harus tetap dilaksanakan karena tanpa pendidikan bangsa kita gap generasi atau keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Di masa seperti ini, tugas dosen yang tidak boleh berhenti mengajar sama halnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa pasiennya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan di masa pandemi ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.